Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ibu Veronica dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran matematika kita hari ini akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, pengurangan pecahan desimal, kemudian yang kedua adalah pengurangan berbagai bentuk pecahan. Baik, kita sekarang masuk pada materi yang pertama ya. Pengurangan pecahan desimal. Nah, anak-anak, untuk menghitung pengurangan pecahan desimal itu sama seperti kita menghitung pada penjumlahan pecahan desimal. Kita bisa menggunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. 0,68 kurang 0,17. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa membuat dengan cara bersusun dan jangan lupa tanda komanya selalu harus sejajar. Nah, akan seperti ini ya. 0,68, kemudian di bawahnya kita tulis 0,17. Kemudian tarik garis, tanda kurang, dan kita hitung mulai dari belakang. Dikurangkan mulai dari belakang. Jadi hasilnya adalah 0,51. Contoh soal yang kedua, 7,692 kurang 5,34. Nah, sama seperti contoh yang pertama, kita bisa menyelesaikan dengan cara bersusun. Kemudian kalian jangan lupa, tanda koma selalu harus sejajar. Maka dia menjadi seperti ini, 7,69 kita tuliskan, kemudian di bawahnya kita tuliskan 5,34, ditarik garis, tanda kurang, dan kita tinggal menghitung mulai dari belakang. Hasilnya adalah 2,352. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Nah, contohnya seperti berikut. Yang pertama, 0,75 kurang 50%. Anak-anak perhatikan, di soal ini ada dua bentuk pecahan, yaitu pecahan desimal dan pecahan bentuk persen. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa untuk menyelesaikannya kita harus mengubah menjadi bentuk yang sama, baru bisa diselesaikan. Cara yang pertama, jika jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka yang persen harus diubah menjadi bentuk desimal. Dalam hal ini, karena jawabannya diminta dalam bentuk desimal, berarti yang 50% ini harus kita ubah menjadi desimal. Maka dia menjadi sebagai berikut, 50% itu sama dengan 50/100. Nah, 50/100 sudah mudah bagi kita untuk mengubah menjadi desimal. Kalian harus ingat bahwa setiap pecahan biasa yang penyebutnya 100 itu maka bisa diubah ke pecahan desimal menjadi 0,5. Nah, karena sudah berubah menjadi pecahan desimal, maka sekarang kita masukkan dalam soal ya. 0,75 kurang 0,5 kita tuliskan dalam bentuk bersusun 0,75, kemudian di bawahnya 0,5, tarik garis, tanda kurang, kita hitung mulai dari belakang, dikurangkan mulai dari belakang, hasilnya adalah 0,25. Nah, sekarang cara yang kedua. Jika jawabannya diminta dalam bentuk persen, maka yang pecahan desimal itu harus diubah menjadi bentuk persen. Nah, dalam soal ini berarti yang harus diubah adalah yang 0,75 karena jawabannya diminta dalam bentuk persen. Nah, mengubahnya sebagai berikut. 0,75 itu kita jadikan pecahan biasa sama dengan 75/100. Nah, 75/100 ini
sama saja dengan 75%. Nah, karena sudah dalam bentuk persen, sekarang kita tinggal masukkan dalam soal. 75% kurang 50%. Hasilnya adalah 25%. Nah, mudah bukan? Sekarang kita lanjut dalam bentuk atau dalam contoh yang lain ya. Masih dalam materi pengurangan berbagai bentuk pecahan, tapi dalam bentuk yang lain. 2,25 kurang 2/5. Nah, anak-anak lihat, ada dua bentuk pecahan, yaitu pertama, pecahan desimal, kemudian yang kedua adalah pecahan biasa. Nah, kita harus mengubah soal tersebut dalam bentuk yang sama terlebih dahulu. Cara yang pertama, jika jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka pecahan biasa harus diubah menjadi bentuk desimal. Dalam soal ini berarti yang harus diubah adalah 2/5. Karena jawabannya diminta dalam bentuk desimal, berarti yang pecahan biasa ini yang harus kita ubah menjadi desimal. 2/5. Anak-anak ingat kan, kalau kita mau mengubah pecahan biasa menjadi desimal, maka penyebutnya selalu harus 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, untuk mengubah 5 ini atau penyebut 5 menjadi desimal, paling mudah, maka dia harus diubah menjadi 10. Yang terdekat adalah kita ubah ke 10. 5 untuk diubah menjadi 10 berarti harus kita kalikan dengan 2. Kalau penyebutnya kali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2, sehingga dia menjadi 4/10. Setelah penyebutnya menjadi 10, maka sudah mudah bagi kita untuk mengubah dia menjadi desimal. 4/10 itu sama dengan 0,4. Nah, karena sudah menjadi desimal, kita sekarang masukkan dia ke dalam soal. 2,25 kurang 0,4. Nah, kita tuliskan secara bersusun ya, 2,25, kemudian di bawahnya 0,4, tarik garis, tanda kurang, kita hitung mulai dari belakang. Kita kurangkan mulai dari belakang. Hasilnya adalah 1,85. Nah, sekarang cara yang kedua. Jika jawabannya diminta dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, maka yang pecahan desimal harus diubah menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Nah, berarti dalam soal ini yang harus kita ubah adalah 2,25 atau bentuk desimal ini harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran karena jawabannya diminta dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. Nah, 2,25 ini untuk diubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 225/100. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan? Kalau nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti dia bisa berubah menjadi pecahan campuran dengan cara kita bagi 225 bagi 100. Hasilnya adalah 25/100. Nah, tapi 2/25/100 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini 25. Maka dia akan menjadi 1/4. Nah, anak-anak, kalian lihat sekarang 2,25 sudah menjadi pecahan campuran 1/4. Berarti bisa kita masukkan dalam soal. 1/4 kita kurangkan dengan 2/5. Nah, untuk menyelesaikannya, penyebut atau pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Dia menjadi 9/4 kurang 2/5. Kita perhatikan penyebutnya berbeda ya, 4 dan 5, berarti harus disamakan penyebut lebih dahulu dengan cara mencari KPK. Nah, KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Berarti penyebut 4 dan 5 ini harus kita ubah menjadi 20. Nah, kita lihat pecahan yang pertama, kalau kita ubah penyebutnya, dia akan menjadi 9/4 dikali dengan 5, supaya penyebutnya menjadi 20. Hasilnya adalah 45/20. Sekarang, pecahan yang kedua, 2/5. Supaya
pecahan 2/5 penyebutnya berubah menjadi 20, harus kita kalikan dengan 4. Maka dia akan menjadi 2/5 kali 4, hasilnya adalah 8/20. Nah, anak-anak, kita lihat sekarang kedua pecahan tersebut sama-sama sudah mempunyai penyebut yang sama, yaitu 20. Berarti kita tinggal mengurangkan. 45/20 kurang 8/20. Hasilnya adalah 37/20. Nah, sama seperti Ibu bilang tadi, jika nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah dia menjadi pecahan campuran. 37 bagi 20, hasilnya adalah 1, 17/20. Jadi hasil akhirnya adalah 1, 17/20. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti sampai di sini? Nah, sekarang Ibu Guru berikan contoh yang lain lagi. Masih dalam materi pengurangan berbagai bentuk pecahan, tetapi dengan jenis soal yang berbeda ya. 60% kurang 1/4. Nah, kita lihat ada dua bentuk pecahan, yaitu dalam bentuk persen dan bentuk pecahan biasa. Nah, yang harus kita kerjakan, cara yang pertama, jika jawabannya diminta dalam bentuk persen, maka pecahan biasa atau campuran harus diubah menjadi bentuk persen. Nah, berarti dalam soal ini yang harus diubah adalah 1/4. Karena jawabannya diminta dalam bentuk persen. Nah, untuk mengubah 1/4 menjadi persen, kalian ingat, persen itu penyebutnya selalu harus 100. Nah, dari 4 diubah menjadi 100, berarti harus kita kalikan dengan 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus kali 25. Maka hasilnya adalah 25/100. Karena penyebutnya sudah 100, maka bisa diubah menjadi persen, yaitu menjadi 25%. Nah, karena bentuknya sudah menjadi persen, berarti sekarang kita tinggal masukkan dalam soal. 60% kurang 25%. Hasilnya adalah 35%. Sekarang cara yang kedua. Jika jawabannya diminta dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, maka yang harus diubah, maka yang bentuk persen harus diubah menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Ya, berarti dalam soal ini yang harus diubah adalah yang 60%, karena jawabannya diminta dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. Caranya, 60% diubah menjadi pecahan biasa itu sama dengan 60/100. Nah, 60/100 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 20. Hasilnya adalah 3/5. Nah, 60% sudah berubah menjadi pecahan biasa. Berarti sudah bisa kita masukkan dalam soal. 3/5 kurang 1/4. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda ya, 5 dan 4. Berarti harus disamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK. Nah, KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Berarti penyebut 5 dan penyebut 4 harus berubah menjadi 20. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari pecahan yang pertama ya. 3/5 untuk berubah, penyebutnya 5 untuk berubah menjadi 20 harus dikalikan dengan 4. Kalau penyebut dikali dengan 4, maka pembilang juga harus dikali dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 12/20. Nah, untuk pecahan yang kedua, 1/4, penyebut 4 harus kita ubah menjadi 20. Berarti dia harus dikalikan dengan 5. Nah, 1/4 dikali 5/5, hasilnya adalah 5/20. Nah, kita perhatikan masing-masing pecahan itu sudah berubah penyebutnya menjadi 20. Berarti kita sudah bisa mengoperasikan. 12/20 kurang 5/20. Kita kurangkan pembilangnya, 12 kurang 5, maka hasilnya adalah 7/20. Hasil akhirnya seperti itu. Nah, gimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti? Ibu Guru harap apa yang Ibu Guru jelaskan tadi kalian bisa mengerti ya. Kalau misalnya kalian masih kurang memahami,
kalian boleh putarkan kembali videonya supaya bisa lebih memahami. Dan sekarang Ibu Guru akan berikan tugas latihan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nah, kerjakan soal-soal berikut dengan teliti ya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah sebagai tugas rumah. Kalau kalian sudah mengerjakan di buku tulis, boleh difoto dan dikirim ke WA Ibu Guru. Oke, Ibu Guru harap kalian bisa menyelesaikan dengan baik dan teliti ya. Nah, anak-anak, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan Ibu Guru. Sampai ketemu lagi pada pelajaran matematika dengan materi yang berbeda. Oke, tetap sehat semuanya dan tetap bahagia. Bye-bye.